Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Melisa Susianti atau biasa dipanggil Mei. Sekarang di sini kakak akan menceritakan kisah Nabi yang sangat spesial. Apakah adik-adik tahu? Ya, kali ini kakak akan menceritakan kisah Nabi yang sangat spesial, yaitu Nabi Syuaib. Siapa? Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Kakak akan menceritakan kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian. Yuk ikutin kakak. Kaum Madian adalah kaum yang berasal dari Arab. Apa adik-adik? Arab. Ya, benar. Arab. Nah, kaum Madian ini berada di kota Ma'an. Kota Ma'an. Ingat ya, kota Ma'an. Di kota Ma'an ini, sebagian warga mereka bekerja sebagai pedagang dan petani. Karena di kota Ma'an, tanahnya sangat subur, sehingga berbagai macam jenis tumbuhan bisa tumbuh. Pada suatu hari, Nabi Syuaib diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan diutus ke negeri Madian. Ada yang tahu nggak negeri Madian itu di mana? Ya, negeri Madian itu berada di kota Ma'an. Penduduk di sana tidak hanya melakukan kesyirikan, tetapi melakukan kecurangan dalam berdagang. Nabi Syuaib mengingatkan 4 hal kepada kaum Madian. Yang pertama yaitu mengingatkan kaum Madian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Yang ketiga, melarang mereka untuk berbuat curang dalam berdagang. Dan yang keempat adalah mengingatkan mereka untuk berbuat kebaikan. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka tidak perlu curang dalam berdagang. Nabi Syuaib mengancam kaum Madian dengan azab di dunia dan di akhirat nanti. Namun mereka mengeyel sambil berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Hud ayat 87 yang berarti, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang kami disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Kemudian Nabi Syuaib mengancam kaum Madian dengan siksaan yang pernah terjadi di zaman dahulu. Dengan itu, agar mereka bisa bertaubat. Perkataan yang sangat jelas, keras kepala dan kebencian kaum Madian itu sangat besar terhadap kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rasa panas yang sangat dahsyat sehingga mereka sulit bernapas dan mereka juga hampir tercekik. Di saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan awan dan angin yang sangat kencang, dan mereka pun lalu memanggil dan mereka berteduh di bawah awan tersebut. Setelah itu tiba-tiba muncullah nyala api yang sangat besar dan membakar mereka semua, sehingga mereka semua mati dalam keadaan mendapatkan azab dan kutukan sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah yang pertama yaitu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus jujur dalam berdagang. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan yang keempat adalah berbuat kebaikan kepada semua orang.